Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bu dan Bapak, saya Mas Rida, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjawab tugas diskusi 8 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini, pada diskusi kawan ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah tentang menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Nah, pada saat menjawab saya harus menyebutkan nama dari sekolahnya, dari sekolah saya. Jawaban yang pertama adalah bahwa pendidikan antara Indonesia dan negara ASEAN dan Asia Pasifik menunjukkan bahwa setiap negara itu memiliki cara yang berbeda, cara yang unik dalam mengembangkan sistem pendidikannya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Namun, menurut analisis dari sumber-sumber yang diberikan, sistem jenjang dan struktur sekolah serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa persamaan dalam implementasi pendidikan yang dapat dilihat di lingkungan sekolah saya bekerja, yaitu di SD Negeri Melong Mandiri 4 Kota Cimahi. Persamaan tersebut adalah bahwa struktur jenjang yang sama, misalnya sekolah dimulai dari TK atau sederajat kayak PAUD kayak gitu, dan sifatnya tidak wajib. Jenjang sekolah kemudian dilanjutkan ke jenjang sekolah dasar sampai universitas. Sama ini dengan di negara Malaysia. Kalau di Malaysia disebutnya ada darjah atau terus dilanjutkan ke SPPM, mungkin hampir sama dengan sekolah dasar SMP. Kemudian dilanjutkan ke universitas, atau di Korea misalnya, di Korea itu ada elementary, middle, high, dan dilanjutkan ke university. Kemudian yang kedua adalah adanya pendidikan dasar yang sifatnya wajib, misalnya walaupun lama tahunnya berbeda seperti Indonesia. Di Indonesia itu wajib belajarnya sama seperti di Thailand dan di Jepang, yaitu selama 9 tahun. Kalau di Indonesia itu kan sekolah dasar dan SMP gitu. Sedangkan di Malaysia dan Singapura itu berbeda dengan Indonesia. Dengan di tempat saya bekerja, yaitu Malaysia itu wajib belajarnya adalah 11 tahun dan di Singapura itu adalah 10 tahun. Kemudian adanya ujian nasional dengan istilah yang beda, tapi tujuannya sama seperti PSAJ. Kalau di Indonesia, di tempat saya sekarang di Cimahi itu yang mengikuti dari aturan dari Jakarta bahwa ujian sekolah itu diganti menjadi penilaian sumatif akhir jenjang atau disingkat dengan PSAJ. Nah, ada lagi di misalnya di negara yang lain juga, di Thailand itu, di negara ASEAN Thailand ONET, mungkin di negara yang di Malaysia juga ada ya. Kemudian di Korea Selatan ada CSAT itu ya, dan ujian nasional. Kemudian tujuannya sama dalam pendidikan karakter seperti di Indonesia. Di sana diterapkan di sekolah saya itu 8 kebiasaan baik, dari mulai harus bangun tidur, harus beribadah, dan harus tidur lebih awal pada akhirnya, seperti itu. Terus di Malaysia itu ada satu pendidikan yang dibagi dua sistemnya, pendidikan moral dan pendidikan agama, di mana pendidikan moral itu bagi siswa yang bukan muslim. Nah, untuk pendidikan Islam itu untuk siswa yang memang muslim. Di dua-duanya adalah mengadakan pendidikan karakter. Tujuannya adalah untuk memperbaiki karakter anak di masa depan. Kemudian memiliki kebijakan yang sama. Kebijakan itu fokus pada inklusivitas. Contohnya kebijakan di Thailand boleh memilih akademik atau kejuruan. Di Singapura menawarkan berbagai jenis sekolah negeri dan swasta yang menambahkan keanekaragaman antar bangsa. Di Jepang dengan kurikulum yang dibuat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Australia merencanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan mereka yang disesuaikan dengan perubahan masa depan. Sama di Indonesia juga sama. Tidak hanya memilih sekolah, tetapi juga memilih bakat dan minatnya. Di sekolah saya juga misalnya ekstrakurikuler juga harus memilih mana yang mereka sukai, mana yang mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya harus menganalisis artikel yang berjudul Pendidikan Dasar Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan, karya Nurholis. Di sini saya akan mengambil poin-poin penting dari artikel tersebut, adalah bahwa dalam poin penting dari artikel tersebut yaitu adanya estimasi pergeseran tren kehidupan sosial budaya di abad 21. Misalnya masa harapan manusia menjadi 2 kali lipat. Terus dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan ada proyek genetika semacam bayi tabung. Tapi kalau bayi tabung dari sekarang juga mulai ada, mungkin nanti akan lebih dahsyat lagi. Mungkin bisa jadi ada cloning manusia yang sama gitu sifat dan letaknya, mungkin seperti itu, seperti di film-film, entahlah ya. Nah, itu harus ada penataan hukum yang lebih tertata lagi, karena mungkin karena mayoritasnya Islam di Indonesia, ya harus ada hukum yang apakah itu boleh, apakah tidak, harus ada yang lebih menegaskan lagi, seperti itu. Terus adanya kerusakan ekologi dan adanya krisis kemanusiaan. Kemudian dalam artikel tersebut juga
dijelaskan tentang adanya perdagangan bebas. Kalau di lingkup ASEAN yaitu MEA, MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Ini membawa dampak signifikan terhadap sistem pendidikan dasar di Indonesia. Pendidikan dasar harus mampu mempersiapkan generasi yang kompetitif di bidang regional. Sebenarnya pasar bebas ini adalah, kalau yang saya tahu adalah satu kemudahan karena ini bebas dari bea yang terlalu mahal gitu, dan orang-orang juga orang-orang se-ASEAN itu bisa memperoleh kesempatan untuk berdagang melalui MEA ini gitu. Jadi harus dipersiapkan karena persaingan semakin kompetitif, jadi generasi muda itu harus dipersiapkan. Terus adanya peran strategis pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi dalam membuat atau membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Kualitas pendidikan dasar menentukan daya saing bangsa di masa depan. Jadi harus punya strategi yang benar-benar baik dalam pendidikan dasar ini. Jadi dijadikan sebagai dasar untuk anak-anak supaya nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaannya itu bisa terbentuk. Kalau ketika keagamaannya bagus, kemanusiaan juga bagus, mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik gitu. Terus yang berikutnya adalah peran dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum harus adaptif terhadap perubahan global dan kebutuhan pasar bebas. Integrasi nilai-nilai lokal dan global dalam kurikulum menjadi penting. Jadi tetap kurikulumnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau wilayah sekolah itu berada. Kemudian peningkatan kompetensi guru, karena di situ dibahas tentang cara lama mengajar, cara lama sekolah dan masa kini itu perbedaannya signifikan sekali. Jadi karena teknologi semakin berkembang, maka dibutuhkan adanya kompetensi yang mumpuni bagi guru-guru. Jadi harus ada peningkatan kompetensi guru, karena tantangan MEA tadi ada perdagangan bebas, harus ada pelatihan dan pengembangan profesional perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian harus adanya peningkatan sarana dan prasarana. Fasilitas pendidikan harus memadai mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Terus investasi dalam teknologi pendidikan menjadi krusial, karena di sekolah saya gitu ya, teknologinya sudah lumayan ada tetapi masih agak kurang, dan penggunaannya juga dari sebagian teman-teman agak kurang bisa gitu. Jadi harus ditingkatkan baik prasarana, karena ada infobus aja tarik sana tarik sini, jadi kalau kita perlu juga agak susah gitu. Jadi harus ada peningkatan sarana dan prasarana. Kemudian adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Supaya apa? Supaya adanya satu kerjasama, jadi ada masalah itu ada solusi yang tepat untuk memecahkannya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan ketiga tentang video dari yang ada di video inisiasi. Dan di sini saya itu harus menganalisis kaitan tayangan YouTube tentang materi pengayaan sesi 8 video dengan materi modul 6. Jadi kaitannya apa dengan materi modul 6? Jadi begini, video tersebut menyoroti pentingnya kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, termasuk pertukaran pelajar, pengembangan kurikulum bersama, dan peningkatan kualitas guru. Dan video ini memiliki kaitan yang relevan dalam membahas pendidikan di ASEAN, yaitu dengan materi modul 6 tentang sistem pendidikan ASEAN dan Asia Pasifik. Modul ini membahas tentang struktur, jenjang, dan kebijakan pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik yang bisa dijadikan acuan untuk saling mempelajari kebijakan-kebijakan sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum di masing-masing negara. Juga guna menghadapi tantangan global seperti kesenjangan pendidikan, akses, dan relevansi kebutuhan guru-guru di abad 21. Video tersebut mendukung isi modul terutama modul 6 dengan menampilkan inisiatif konkret seperti ASEAN Curriculum Shortbook dan ASEAN University Network. Ini memperkuat integrasi pendidikan melalui pendekatan kolaboratif dan komparatif. Menurut saya, keduanya menekankan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing melalui kerjasama regional sebagai respon terhadap dinamika global dan lokal yang terus berkembang. Itu adalah jawaban dari diskusi 8 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Salam semangat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.